Oke, sebelum kita lanjut ke yang berikutnya, begini Bu Christine, setiap pagi Pendeta Herlan selalu mengirimkan ayat di grup renungan. Ayatnya itu terdapat di dalam Matius 21 ayat 22. Isinya, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kalau melihat ayat ini kan sepertinya seolah-olah indah sekali, kita akan menerimanya. Tetapi di dalam kenyataannya ternyata banyak sekali pergumulan dalam doa kita. Kadang kita merasa tidak terjawab, atau kadang-kadang juga mungkin kita tidak tahu kalau doa kita sudah dijawab, atau mungkin juga kita tidak tahu bagaimana caranya harus berdoa. Itu sebabnya siang ini saya mengangkat topik ini karena itulah pergumulan dari ibu-ibu di Makarios. Untuk 15 menit ke depan Ibu akan membahas bagaimana dan apa doa ini. Silakan Ibu Christine, waktu untuk Ibu. Silakan. Baik. Pertama-tama saya juga mengucap, suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Terima kasih banyak saya diundang untuk memberi pelajaran tentang doa, karena memang tugas saya sebagai koordinator doa seuni itu hanya promosi. Your part is only to promote, kata Pendeta Samuel Saul. Jadi saya juga bersyukur ya, wah ini kesempatan ada sekian orang yang bisa saya promosikan. Nah, saya lihat judulnya itu siapa ya? Pokoknya dibilangnya pakar menjawab. Anda bertanya apa? BWA bertanya, pakar menjawab. BWA bertanya. Saya nggak merasa pakar ya, karena saya rasanya, wah kalau pakar itu ahli bener ya. Kalau saya itu hanya praktek. Saya memang praktek doa, tapi kalau namanya pakar dia mesti lebih dalam lagi ilmunya ya. Mungkin saya belum sedalam yang diharapkan, tapi saya usahakan sampaikan apa yang sudah saya tahu mengenai doa. Jadi memang boleh saya bagi ya, sekarang saya share screen. Oke, apa sudah sampai ya? Ya, oke, sudah, Bu. Oke, inilah the power of prayer, kuasa dari doa yang sudah benar-benar jadi beban saya harus disampaikan. Jadi memang kalau Pendeta Sitorus kemana-mana, dia khotbah, saya nanti minta waktu untuk bicara mengenai doa. Nah, kalau namanya berdoa itu sebenarnya tidak hanya dengar-dengar, tapi kita memang harus terjun, harus hanyut, dan berenang dalam pengalaman. Ini kata dari Gunawan Muhammad. Dia bilang kalau kita duduk dengar seminar, kita tidak jadi bijaksana karena membaca atau mendengar, tapi kita memang harus berada dalam laku dan perbuatan. Harus lakukan. Jadi saya harap setelah pertemuan kita pada siang ini, maka pelajaran ini langsunglah kita praktikkan. Jadi kenapa kita harus merasa perlu? Nyonya White katakan, dia bilang, anggaplah hari ini hari terakhir Anda hidup di dunia. Itu sebabnya doa sangat penting. Kita harus berjaga-jaga dan bekerja serta berdoa seakan-akan inilah hari terakhir yang diberikan ini. Maaf, ini saya lagi sorong-sorong ini. Oke. Jadi kalau kita tahu ini hari yang terakhir, kita akan jaga sikap, jaga mulut. Bagaimana menjaganya? Wah, kita harus berdoa banyak. Jangan sampai kita sakiti seseorang. Nah, baru-baru ini teman saya kehilangan suami di Rumah Sakit Medan. Mungkin sudah ada yang kenal dengan Bapak Akli Panggabean.
Jadi dia itu hanya 4 hari sakit. Hari berikutnya masuk ICU, setelah 4 hari meninggal. Waduh, COVID positif. Saya lihat cepet benar ya. Baru dia bilang tolong doakan suami saya masuk rumah sakit. Kemudian dia berikutnya tolong doakan dia sudah di ICU. Beberapa hari berikutnya saya dengar sudah pergi. Cepatnya minta ampun. Jadi memang kita sudah di situasi yang seperti ini. Makanya kita perlu banyak berdoa. Kita harus sangat serius dengan doa. Supaya kita jalani hari-hari ini dengan benar. Doa itu dikatakan ibarat nafas kehidupan. Tidak ada seorang pun yang aman 1 hari atau sejam tanpa berdoa. Tidak mungkin kita tahan sedikit, nanti aja napasnya sebentar. Nggak bisa, harus terus menerus. Mungkin yang berikut ini saya minta Ibu Titin tolong bacakan. Ibu Titin mungkin unmute dulu, baru dibacakan. Suaranya belum keluar. Ya. Kebutuhan doa harus lebih banyak hari ini daripada waktu lalu. Kita harus tekun berdoa untuk kecurahan Roh Kudus, sebagaimana murid-murid itu berdoa pada hari Pentakosta. Oke. Jadi yang diminta itu adalah Roh Kudus ketika Pentakosta. Dan kita harus lebih banyak lagi dari hari itu. Kalau waktu itu memang mereka semalam-malaman, mungkin kita bermalam-malam, mungkin lebih panjang lagi. Jadi 100 hari doa itu kurang. Ya, dan saya bersyukur di kantor UNI kami lanjutkan dengan 17 minggu sembahyang. Jadi tanggal 4 kemarin sudah tutup doa 100 hari, tanggal 5 kami lanjut hari Minggu dengan 17 minggu sembahyang. Mungkin nanti saudara-saudara teman-teman yang dari BWA kalau ada yang kepingin ikut, saya share dia punya link. Tiap jam 5 pagi para pimpinan berdoa. Nah, untuk bagian ketua-ketua baru selesai 1 minggu. Besok sekretaris, lanjut bendahara dan seterusnya pimpinan departemen sampai 17 minggu. Jadi masih ada 16 minggu ke depan ya. Harus lebih banyak lagi kita berdoa. Kalau mereka membutuhkannya pada waktu itu, maka kita lebih membutuhkannya lagi saat ini. Nah, saya senang dengan kutipan ini. Ya, mungkin Ibu Indra boleh baca. Karena dia takut dan gemetar di hadapan kekuatan dan keagungannya. Lanjut. Saat pendengar doa yang sungguh-sungguh, seluruh bala tentara setan gemetar. Baik. Saya terus terang waktu kecil kalau dengar ada setan, ada hantu-hantu tuh takut ya. Saya takut. Tapi saya ketemu kutipan ini di NTT. Waktu itu kami melayani di sana 5 tahun ya. Semua teman-teman sudah tahu juga. Jadi waktu itu saya baca di tulisan ini dan saya bilang, oh ternyata kita nggak perlu takut. Walaupun suara-suara hantu itu ada. Suara setan itu ada. Jadi saya juga pernah berdoa. Itu sekitar jam 1:30 atau 1:30 malam. Terus saya rasa cahaya lampu bergerak. Nah, kalau waktu itu kami pakai lampu teplok ya, lampu semprong. Kalau bayangan bergerak berarti ada orang yang pegang lampu. Saya langsung keluar, saya lihat tapi tidak ada siapa-siapa. Wah, saya bilang Tuhan sudah datang ini si iblis. Dan saya tidak mau berhenti berdoa. Saya duduk. Tiba-tiba pohon pepaya yang besar di belakang pas di kamar saya rubuh tanpa angin, tidak ada orang, lagi sunyi tiba-tiba, waduh, saya bilang ini dia memang marah Tuhan.
tapi saya tidak mau berhenti. Saya terus berdoa, malam-malam berikutnya juga begitu. Dan satu kali yang paling saya takuti ketika anak kami yang paling kecil, Stefani, menangis. Tapi saya dengar suaranya bukan suara dia. Suaranya itu melengking ya. Dan saya bilang, Tuhan ini seperti suara kuntilanak. Saya dekat, saya bilang, Tuhan usir suara ini. Dan saya bilang, oh Tuhan benar-benar ada setan yang marah. Tapi saya tahu mereka gemetar. Saya tidak mau berhenti. Disitulah mula-mulanya saya berjuang. Saya tidak boleh berhenti berdoa dan saya harus terus berani. Dan Nyonya White katakan, seluruh bala tentara setan akan gemetar ketika kita berdoa. Boleh dilanjutkan, Ibu Indra? Ya, Ibu Indra boleh baca. Hanya persatuan kita dengan Kristus, bersekutu dengannya setiap jam, setiap hari, yang akan menghasilkan buah dari Roh Kudus. Ya, lanjut. Setelah kita satu dengan Kristus, maka persekutuan ini hanya dapat dipertahankan dengan doa yang sungguh-sungguh dan upaya yang tak kenal lelah. Kita harus senantiasa melawan, menyangkal, dan menaklukkan diri sendiri. Baik. Jadi kita perlu berkorban. Kenapa dibilangnya kita perlu menyangkal diri sendiri? Ya, karena begitu. Tidak mungkin tidak pakai doa, karena doa sama dengan oksigen. Itu kita sudah paham. Siapapun dia, bukan hanya karena dia istri pendeta, tapi dia adalah umat Tuhan yang sanggup bertahan. Nah, kenapa banyak orang malas ya? Kenapa orang, wih hebat benar ya, dia udah bangun jam segini berdoa. Wah, kok aku susah sekali ya? Kenapa saya tidak bisa melakukannya? Ternyata memang setan punya 1001 cara supaya kita tidak usah berdoa. Oke, kita lihat di sini. Kutipan berikut ini, kegelapan yang berasal dari si jahat akan menudungi orang yang lalai berdoa. Menudungi artinya ditutup. Ya, nggak usahlah, tidur aja, kamu kan capek, nantilah kapan-kapan. Ya, nggak berdoa juga nggak apa-apa, ada pendeta nanti yang berdoa untuk kita, tenang aja. Begitulah. Dan kemudian dikatakan bisik-bisik penggodaan musuh itu akan membujuk untuk berbuat dosa. Semua ini terjadi karena mereka tidak menggunakan kesempatan yang telah diberikan Allah kepada mereka untuk datang kepadanya dalam doa. Jadi kalau kita belum pernah melakukannya karena memang setan gunakan segala daya supaya jangan ada yang berdoa, ya. Lalu kita jangan lupa juga, saya harus kasih tahu bahwa setan punya 1001 cara untuk menghalangi kita berdoa, tapi Tuhan punya 1001 cara untuk tolong kita. Nah, saya boleh simpulkan syarat-syarat agar doa dapat dijawab. Yang pertama, memang kita harus sangat merasa perlu pertolongan Tuhan. Kita harus tahu bahwa kita tidak berdaya. Kita perlu Dia. Kalau kita tidak perlu, atau kita berdoa iseng-iseng, itu tidak bisa didengar ya. Mungkin itu bukan doa. Itu hanya coba-coba cari tahu. Tapi syarat supaya dijawab itu pertama kita harus merasa perlu. Yang kedua, hati harus dibuka terhadap pengaruh Roh Kudus. Nah, hati ini rupanya penipu ya. Hati kita ini nggak benar. Kita pikir ini bagus, padahal nggak betul. Nah, perlu kita sebelum berdoa, kita minta, Tuhan, tuntunlah kami dengan Roh-Mu. Supaya kami tahu apa yang kami minta. Apa yang kami minta itu pas dengan apa yang Tuhan mau kami minta. Nah, itu yang nomor 2. Yang ketiga, kita harus bertobat. Hanya doa orang benar kita tahu bisa diterima oleh Tuhan.
Kita tahu di dalam Yakobus 5 ayat 15. Itu doa orang benar didengar Tuhan. Jadi kalau kita tidak benar, kita masih punya kebencian, kita masih punya kemarahan, atau dosa-dosa kesayangan yang tersembunyi, itu harus dibereskan dulu. Kemudian kita harus punya iman. Kita harus sangat percaya bahwa Allah itu pencipta. Khalik pencipta yang agung, dia tahu betul siapa kita. Kita diizinkan hadir di dunia ini karena dia yang antar dua sel bertemu, kita hadir dalam kandungan, kita dilahirkan, dan kita ada. Kita harus tahu itu kehendak Tuhan. Kenapa saya ada di dunia ini? Karena memang ada Tuhan. Ya, yang kelima ya tadi, kita harus memiliki roh pengampunan. Itu sudah saya bahas tadi sedikit. Dan yang keenam, tekun. Jadi harus terus menerus. Tidak boleh stop ya. Dan tidak berkeputusan. Saya bersyukur saya cek ini pertanyaan-pertanyaan, ada juga ini. Jadi mudah-mudahan sudah terjawab dan sudah selesailah setengah dari pertanyaan yang saya akan lanjutkan ya, jangan khawatir, saya akan lanjutkan ya. Tapi saya ingin tuntaskan ini semua, dan ini adalah mungkin ada yang kenal ya sama Bapak Wimpi Ibrahim. Ya, seorang pengusaha sukses, dan ini yang dia kasih tahu. Rahasianya yang pertama ialah yang membuat kita bahagia itu adalah kasih. Yang membuat kita tambah dewasa itu justru masalah. Yang membuat kita hancur kalau putus asa. Yang membuat kita maju adalah usaha. Dan yang membuat kita kuat. Sebenarnya hanya nomor 5 yang saya mau kasih tahu. Hanya doa. Karena hanya doa lah yang bisa ajar kita bisa usaha. Hanya doa yang ajar kita untuk tidak putus asa. Yang ajar kita untuk bisa dewasa ketika dapat masalah. Dan hanya doa yang membuat kita memiliki hidup yang dipenuhi kasih. Jadi intinya itu ada di bawah. Adalah doa. Dan untuk ayat yang terakhir itu adalah PowerPoint yang terakhir. Itu saya nggak tahu nih kenapa dia. Ini 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan kehidupan, kesudahan kesibukan, pekerjaan, pelayanan sudah sangat dekat. Yang perlu kita buat adalah kuasai diri. Artinya jangan gelisah. Orang kalau mau meninggal biasanya tidak mau mati dan muter sini, muter sana. Saya pernah ya beberapa pasien ya, saya kebetulan perawat, saya perhatikan di rumah sakit orang kalau mau meninggal gelisah. Nah tadi kenapa kita harus berdoa? Karena anggaplah ini hari yang terakhir. Kalau kita sudah tahu ini hari yang terakhir, kuasai diri. Supaya apa? Tenang. Setelah tenang, supaya apa? Supaya kita bisa berdoa. Itulah sambungannya. Itulah pentingnya. Itulah yang ingin saya promosikan. Kita tidak pernah tahu berapa hari lagi atau berapa bulan lagi kita ini hidup. Tapi kalau ini yang terakhir, bikinlah itu yang terbaik. Jadi saya juga nggak tahu ya, ini barangkali pertemuan saya dengan teman-teman BWA yang terakhir. Tapi inilah sudah yang terbaik yang saya bisa sampaikan. Dan mudah-mudahan itu boleh memenuhi kerinduan teman-teman yang ingin tahu bagaimana caranya berdoa. Ya. Jadi masih berapa menit ya ini saya kok nggak lihat, saya kehilangan kontrol. Jangan sampai saya kebanyakan. Sebab saya lihat ini 18 pertanyaan lumayan panjang. Oke, jadi sedikit saya bagi
ketika saya berdoa dengan tidak tenang. Ya. Satu kali, begitulah kalau baru punya cucu ya. Waktu itu cucu saya datang ke Palembang, dia baru cucu pertama dan dia baru usia 7 bulan. Jadi saya kebetulan bagiannya untuk bikin pertemuan pengerja. Saya bilang sekalian syukuran. Tapi waktu mau syukuran itu, saya pulang dari Jakarta, saya coba cari teman saya yang saya ajak masak, kok nggak ada ya. Dia nggak kirim berita, nggak kirim apa, tahu-tahu saya lihat di rumah sudah ada. Dia kebetulan punya kunci rumah juga, jadi sudah ada bumbu-bumbu loh. Ini kenapa bumbu dikembalikan, apa dia dimasak atau tidak ya? Saya masukkan dalam kulkas, sudah jam 10, kami baru pulang dari airport. Saya mulai panik. Saya mulai berdoa dengan gelisah. Saya bicara terus, Tuhan, ini ngeri amat, besok ada 70 orang mau makan, saya nggak bisa masak. Duh, nggak ada berita, saya coba telepon, nggak dijawab-jawab. Saya ngoceh. Tahu-tahu saya lihat sudah jam 2:30, saya bilang, Tuhan ini sudah 2:30, kalau memang ada yang mesti saya mulai masak, biarlah saya mulai sekarang. Aduh, saya bilang, Tuhan kok nggak jawab-jawab sih? Saya mau bikin apa? Tapi setelah saya diam sedikit, saya dengar suara Tuhan ya. Saya yakin itu suara Tuhan. Dia bilang begini, ya gimana saya mau jawab? Dari tadi kamu ngomong terus. Oh iya ya, memang dari tadi saya ngoceh terus. Namanya orang stres ya. Stres karena uang sudah dikeluarin, stres karena tidak ada jawab. Sudah stres. Oke, akhirnya saya bilang, Tuhan, saya diam. Saya harus bikin apa Tuhan? Jawabannya kamu harus tidur. Malah, jadi besok bagaimana? Besok urusanmu capcay. Hanya itu. Oke, tapi aku sudah nggak ngantuk. Ya, aku bisa bikin kamu ngantuk. Dan benar. Tiba-tiba saya dengar sekali. Aduh, terima kasih Tuhan. Saya mau tidur. Saya tidur. Pas 5:30, saya terbangun. Waktu saya terbangun, saya lihat, oh, saya harus cepat ke pasar. Saya dengan pendeta Sitorus langsung ke pasar, saya beli bahan-bahannya. Aduh, saya udah punya catatannya. Sementara saya sibuk belanja, ketemu yang tukang masak. Saya bilang, Bu Ida, dari mana? Oh, kenapa bumbu-bumbu? Wah, sudah mulai ngerocos. Dia senang, tenang saja, nggak usah pusing, Tante. Semua sudah beres. Semua sudah aku belanja. Semua sudah ada di motor. Tenang. Walah, akhirnya singkat cerita memang dia sudah beres. Kami mulai sibuk, pinjam kursi dari tetangga, pasang ini itu. Masak. Jam 3 sore, matang semua. Oke. Wah, anak saya lihat. Tapi jam 3 hujan keras. Aduh, saya bilang, gimana nanti orang-orang ini datang nggak ya? Kalau mereka nggak datang, bagaimana makanan segini banyak? Sudah mulai ngoceh lagi saya, tapi saya bilang, enggak, saya nggak mau. Saya bilang, saya diam. Anak saya nanya, Ma, ini makanan sudah banyak, tapi hujan. Gimana orang? Ya, urusan mama masak, urusan hujan itu urusan Tuhan, saya bilang. Dan saya diam. Hujan sampai kira-kira jam 4:45. 15 menit lagi acara mau mulai, orang datang. Hujan sudah berhenti. Wah, syukur ya. Dan saya lihat, ketika orang duduk berdesak-desak, ruangan jadi padat. Saya pikir, oh saya tahu kenapa harus hujan, supaya jangan panas. Ruangan tamu kita nggak ada AC, hanya 2 kipas. Tapi karena baru hujan jadi sejuk, jadi semua tenang. Oke, setelah renungan mau makan mati lampu. Aduh, ini mati lampu. Gimana? Saya mulai bingung lagi. Ya, saya memang orangnya ternyata gampang bingung. Sementara saya sibuk cari lilin, ada satu anak muda, dia bilang, nggak usah pusing, Tante. Kami nyaman makan gelap-gelap, makan banyak-banyak nggak kelihatan. Oh iya, benar. Kalian makan ya, benar ya. Jadi memang hanya 2 lilin atau 3 lilin. Begitu besarnya ruangan. Tapi mereka semua makan nyaman-nyaman. Setelah jam 6:30 malam, tamu pulang, udah salam-salaman, lampu nyala. Dan saya lihat, wah, makanan ludes. Terima kasih Tuhan, habis. Saya senang semua kebagian. Apa yang saya pelajari hari itu? Betapa pentingnya kuasai diri.
supaya kita bisa berdoa. Berdoa panik itu nggak bisa. Kita bisa jadi nanti akan marah-marah sama Tuhan. Ini begitu kita ngoceh. Itulah pertama kalinya saya dengar Tuhan bilang, bagaimana saya bisa bicara sama kamu? Kamu dari tadi bicara terus. Dan saya jadi ingat waktu saya bergabung dengan kelompok doa komunitas Tritunggal Maha Kudus itu di Lampung. Yang pimpin itu Dokter Gigi Eni. Dia itu pemimpin BWA-nya Katolik. Saya diterima di situ karena langganan sakit gigi waktu itu. Dan waktu saya ikut, saya memang tidak diizinkan untuk menyampaikan pelajaran apapun. Saya hanya boleh berdoa. Dan saya lihat mereka punya cara berdoa, tekun. Tidak ada grouping, ya, tidak ada cerita-cerita, semua serius. Tapi yang saya nggak suka itu hafalan. Memang ada doa ekaristi atau apa itu, dihafal-hafal 40 kali. Kadang saya ngantuk. Tapi saya lihat satu hal yang mereka bilang, Ibu, kalau Ibu mau terus masuk di grup kami berdoa, Ibu harus bisa dengar Tuhan bicara. Oh ya, jadi doa itu Ibu nggak boleh ngomong terus, Ibu harus minta Tuhan bicara. Dan saya memang praktekkan. Ternyata banyak orang berhenti berdoa karena dia bicara sendirian. Tidak pernah dengar respon. Capek bicara terus. Kita kalau punya teman, lalu teman itu ngoceh terus, saya pusing lah dengarnya. Tapi kalau kita bisa chatting, bisa ada interaksi, itu asik. Dan saya belajar di komunitas Tritunggal Maha Kudus. Jadi disitulah saya bilang, oh inilah namanya tenang, inilah yang namanya berdoa. Dan sejak saya praktekkan itu, saya nggak pernah kesepian. Saya tidak pernah rasa sunyi ya, karena tidak ada teman bicara. Tapi waktu yang sama, saya punya begitu banyak teman akrab. Kenapa? Karena ketika nama-nama yang saya sudah doakan itu bilang, doanya sudah dijawab, makasih ya. Walaupun jarang chatting, jarang kontak dengan telepon. Tapi ketika mereka ketemu bilang seperti itu, saya jadi akrab. Ternyata doa itu seperti garpu tala. Ketika garpu tala disentil dan menyentuh gelombang-gelombang yang menyentuh ke garpu tala itu hidup juga. Dan makin banyak garpu tala itu mendengung, makin asik. Nah, saat ini saya kira ada mungkin lebih, ada kira-kira 20 ibu-ibu yang menular. Saya harap kita bisa jadi garpu tala yang hidup, yang mendengung, yang menyemangatkan satu dengan yang lain. Kita akan hadapi kesulitan atau keadaan dunia ini dengan lebih tenang, lebih kuat, dan harapan saya satu jiwa lagi kita bisa bawa kepada Tuhan. Itu saja renungan yang bisa saya sampaikan. Ketika kita mau menggunakan satu-satunya kuasa yang dapat dimiliki oleh semua orang yang mau melakukannya. Tuhan berkati. Amin. Baik, terima kasih Bu Christine. Sekarang tibalah waktunya untuk sesi tanya jawab. Sudah ada 18 pertanyaan masuk ke saya. Mudah-mudahan selesai semua, dan kalau masih ada waktu, boleh yang belum sempat menulis atau mengirimkan WA boleh bertanya kalau masih ada waktu ya. Dari 18 pertanyaan ini ada beberapa nomor yang hampir sama. Untuk itu saya akan gabungkan yang hampir sama. Saya akan gabungkan per 2 pertanyaan. Jadi ini 2 pertanyaan pertama ini agak mirip, yang mungkin tadi sudah sedikit disinggung oleh Bu Christine, tapi mungkin Bu Christine bisa lebih jelaskan lagi. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana cara berdoa yang benar agar supaya doa saya dijawab? Terus yang kedua adalah, kenapa kok doa saya sepertinya selalu nggak dijawab? Atau sudah tapi butuh waktu, padahal bukan minta kekayaan atau sesuatu yang nggak baik. Ya, untuk Ibu yang bertanya pertanyaan ini, silakan Bu Christine untuk menjawabnya. Baik, cara benar untuk berdoa ya. Iya. Satu hal yang saya rasa sangat mudah diingat itu, doa orang benar didengar Tuhan. Jadi sebelum kita berdoa, yang pertama kita cek hati kita. Hati kita ini benar nggak?
Apa masih ada kemarahan? Apa masih ada keraguan-raguan? Kalau kira-kira hati kita nggak benar, nggak usah berdoa. Diam aja. Tapi kalau kita bisa datang sama Tuhan, kita akui Tuhan, memang hati ini nggak benar Tuhan. Saya masih marah sebenarnya masih ini. Tapi karena mau berdoa itu harus hati benar, tolonglah benarkan, tolong betulin. Kasihlah saya hati yang baru. Hati yang tidak benci, hati yang mau diajar. Kita mintalah itu. Nah, kalau kita tahu hati kita sudah benar, saya kira lanjutkan. Itu pasti caranya sudah benar ya. Cuman yang kedua dibilang apa pertanyaannya itu, kalau kenapa kok doa saya sepertinya selalu nggak dijawab? Atau sudah tapi butuh waktu, padahal bukan minta kekayaan atau sesuatu yang nggak baik. iya, Tuhan itu sebenarnya semua doa dijawab. Ada yang iya, ada yang tidak, ada yang tunggu. Nah, sekarang kita mau tahu yang mana ini jawabnya. Kalau iya ya jelas, kita misalnya minta, Tuhan saya ingin punya anak laki-laki, lahirlah anak laki-laki itu ya, itu dijawab. Tapi kalau misalnya doa yang tidak dijawab, ini kapan? Ini jawabnya tidak atau tunggu ya Tuhan. Berapa lama lagi aku harus tunggu? Sampai hari ini ada doa yang saya punya doa tidak dijawab. Tapi saya rasa bukan urusan saya, itu adalah doa minta jodoh. Ada seorang teman di acara penguburan, dia samperin saya, dia bilang, Kak, doa masih doain aku nggak? Oh masih, saya bilang, aku masih doain supaya punya jodoh. Kakak tahu ini udah 14 tahun loh didoakan. Oh ya? Jadi kenapa? Jadi masih doakan? Masih. Belum dijawab-jawab. Saya bilang urusan jawaban tuh urusan Tuhan. Urusan berdoa baru urusan saya. Oh gitu ya. Jadi saya bilang, ya saya nggak ngurusin itu yang jawab. Urusan saya hanya berdoa. Nah saya katakan sama dia, kita sudah tiba di zaman yang bisa jadi pernikahan itu mendatangkan malapetaka. Banyak orang menikah tambah susah hidupnya. Apalagi itu tidak seiman. Apalagi itu kita tidak tahu pasti jodoh yang dari Tuhan. Jadi kalau kamu belum ketemu yang pasti, udah tenang-tenang aja, enjoy your life. Jalani dengan sukacita. Jadi itulah yang saya boleh katakan ya. Kalau doa ibu itu belum dijawab, bisa jadi tunggu atau tidak. Oke, terima kasih untuk ibu yang penanya, mungkin sudah terjawab ya pertanyaannya. Oke, pertanyaan yang berikutnya adalah, bagaimana kita tahu bahwa doa kita dijawab oleh Tuhan? Karena kadang-kadang doa kita tidak sesuai dengan rencana kita. Kemudian yang mirip adalah, saya selalu berdoa, tetapi kenapa jawabannya kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang sama kami rencanakan? Ya, silakan Bu Christine. Kita memang berdoa, tapi dijawabnya tidak seperti yang kita pernah rencanakan ya. Salah satunya itulah saya tidak pernah rencanakan saya jadi ibu ketua UNI, enggak pernah. Jadi waktu datang panggilan itu terjadi hari, yang saya nggak ingat harinya, tapi itu pagi-pagi kami lagi worship, kemudian saya dengar pendeta Sitorus dapat telepon, habis dapat telepon, kemudian dia permisi, kami keluar dari ruang worship, kami ke kamar, dan dia berdoa, dia bilang, kamu harus tahu ini ada panggilan dari divisi menentukan saya jadi ketua UNI. Aduh, saya nangis, saya bilang, Tuhan ngeri banget, ini 26 shepherdess aja saya nggak bisa urus, apalagi nanti saya jadi ibu shepherdess se-UNI, oh Tuhan, ini 500 lebih, saya nggak sanggup, dan saya nggak berhenti nangis. Lalu dia jawab, kalau kamu nggak mau,
Saya jawab hari ini, saya tolak. Itu bisa kok, kita punya hak. Tambah nangis lagi saya karena ya sejak terjun sebagai pendeta, saya tidak pernah pilih-pilih, mau ke sini, mau ke sana. Saya selalu nyanyi, aku mau turut ya Tuhan kemanapun disuruh. Sekarang disuruh ke Jakarta, lalu saya tolak. Ngeri bener ya. Jadi saya diam. Tapi saya butuh kekuatan. Saya bilang, Tuhan saya nggak tahu apa-apa. Tapi saya bisa dengar. Tuhan bilang, saya pilih orang yang tidak tahu apa-apa supaya orang tahu aku yang kerja, bukan kamu, oke? Oh gitu, deal. Saya jadi kuat. Langsung saya beresin baju, saya berangkatlah ke Jakarta karena pendeta terus langsung ke Manila. Saya ke Jakarta hanya untuk ketemu mama saya. Saya bilang, ini di luar rencana. Tapi saya harus ngalir, saya harus pikul, nggak bisa enggak. Dan saya harus lihat bagaimana dahsyatnya Tuhan bekerja. Dan saya saksikan, saya lihat. Semua pekerjaan saya Tuhan yang beresin, bukan saya. Itu saja. Jadi kalau memang di luar rencana kita, Tuhan kita itu ajaib dan aneh kadang-kadang. Jawabannya itu tidak pas seperti apa yang kita minta, tetapi kalau kita sudah pasrah, itu mengalirnya asik-asik aja ya. Mungkin apakah kesaksian saya menjawab atau masih membingungkan? Oke, nanti ibunya yang bikin pertanyaan, kalau masih bingung nanti boleh bertanya di akhir sesi ya. Oke, saya lanjutkan. Terima kasih Christine yang barusan. Saya lanjutkan lagi, ini juga 2 pertanyaan mirip, yaitu bagaimana kita tahu bahwa berdoa kita sudah benar, permintaan doa kita sudah benar, dan apabila doa kita sudah benar, mengapa ada saja doa yang menurut kita seperti tidak dijawab oleh Tuhan? Dan bagaimana cara mengetahui bahwa doa kita sudah dijawab oleh Tuhan? Kemudian yang satunya lagi, apa yang harus kita lakukan agar Tuhan menjawab doa kita? Apakah Tuhan selalu menjawab doa kita? Bagaimana dengan doa yang tidak dijawab? Untuk ibu-ibu yang bertanya, ini jawabannya dari Bu Christine. Silakan Bu. Baik. Mengenai doa yang dijawab, seorang teman sampai mati doanya nggak dijawab. Tapi 3 tahun setelah dia mati, doanya dijawab. Itu adalah ketika dia datang temui saya, dia bilang, tolong doakan, anak saya kawin dengan Muslim. Bagaimana ini? Ya kami berdoa, tapi tetap menikah. Sudah punya anak, dia sudah jadi Muslim. Tapi saya tetap berdoa. Saya nggak tahu ini jadinya kayak mana, ibu itu sudah meninggal. Tapi tiba-tiba beberapa 3 tahun setelah itu, ada 2 dia punya saudara samperin pendeta Sitarus, dia bilang, tolong pendeta yang baptis ya, karena kakak saya yang masuk Muslim ini kembali ke Advent. Malah suaminya sudah belajar dan juga mau jadi Advent. Anaknya juga, jadi mereka bertiga. Saya langsung nangis, saya bilang, aduh saya ingat ibu ini. Coba ibu ini masih hidup. Dia happy, lihat doanya dijawab. Tapi saya bilang sama ini saudara-saudaranya yang laki, ternyata luar biasa doa mamamu ya. Dia mati pun dijawab oleh Tuhan. Jadi memang kita urusannya minta, urusan jawab tuh nantilah Tuhan. Urusan jawaban itu kan kalau kita lihat apa yang kita minta dikasih. Tapi kalaupun belum dikasih, terus saja minta. Entah kapanlah dia jawab. Kita nggak lihat pun nantilah kita di surga baru kita lihat. Itu biarlah jawaban tuh urusan Tuhan. Urusan kita hanya minta dan berserah. Pertanyaannya tadi ada lagi yang apa sudah terjawab? Belum? Sudah mungkinnya apa? Ya. Bagaimana kita tahu bahwa doa kita sudah benar? Permintaan kita sudah benar. Dan apabila doa kita sudah benar, mengapa ada saja doa yang menurut kita mungkin sudah dijawab? Iya, doa ibu tadi tuh udah benar. Dia nggak mau anaknya murtad, kan dia nggak mau. Kita lihat aja cocok nggak. Tapi kenapa belum dijawab? Ada waktunya. Jadi bisa jadi dia nggak lihat juga jawabannya. Iya. Mungkin satu yang belum terjawab. Bagaimana dengan doa yang tidak terjawab?
doa yang tidak terjawab, kita harus percaya bahwa bisa jadi kita salah minta. Apa sih yang kita minta? Contoh, Tuhan, saya minta anak saya ini harus jadi dokter. Saya udah kerja keras ini. Tapi kenapa nggak dijawab? Kita nggak tahu. Mata Tuhan lihat jauh ke depan. Apa yang akan terjadi nanti di depan? Kita tidak tahu. Tapi ya, kapan kita batal minta? Jangan berhenti. Kita mungkin harus berdoa seperti perempuan yang menuntut haknya kepada raja. Jadi dia terus datang, tolong bela hak saya, ini saya punya masalah nih, tolong. Dia datang lagi terus, besoknya datang lagi. Sampai rajanya bosan, ya udah nih. Dia pergi, dia kasih. Itu saya suka, itu contoh bahwa memang kita bisa juga seperti maksa kepada Tuhan. Rupanya Tuhan kita ini juga kepingin lihat kita ini mintanya serius atau enggak. Kita ini mintanya iseng-iseng atau ya sekedarnya saja. Ada juga satu dokter, dia bilang, Tuhan saya minta anak, dikasih syukur, nggak dikasih juga nggak apa-apa. Saya bilang salah lah berdoanya. Dokter harus minta terus. Dia ketawa-ketawa. Tapi rupanya memang Tuhan nggak kasih anak. Beberapa tahun kemudian saya dengar mereka bercerai. Aduh, untung juga nggak ada anaknya ya. Kalau ada anaknya betapa menderita. Jadi saya tahu, oh itu jawabnya. Tapi nanti kita bisa tanya juga jawabannya, bisa jadi nanti di surga baru kita tahu jawabnya. Ya mungkin seperti itu ya Bu. Oke, untuk yang penanya apakah sudah terjawab pertanyaannya? Kalau sudah, saya akan beranjak ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah, saya punya pergumulan doa untuk anak. Pasangan yang tidak seiman, saya tidak mau mendesak atau menekan, tapi ada was-was. Kira-kira bagaimana cara kita harus meminta, maksudnya doa yang seharusnya. Kemudian pertanyaan yang mirip adalah begini. Kita sudah berdoa, memohon kepada Tuhan agar anak kita memiliki pasangan yang seiman, Advent. Tapi sampai sekarang anak kita masih berpacaran dengan orang non-Advent. Apakah kita kurang sungguh-sungguh dalam berdoa? Atau Tuhan belum menjawab doa kita? Atau seperti apa? Terima kasih. Baik, 2 pertanyaan itu Ibu Christine, silakan. Ini pertanyaan yang luar biasa ya, dan tidak mudah karena pertama memang mungkin kita harus cek hati kita. Kita bilang, Tuhan, sebagai orang tua, tanggung jawab saya adalah mengasuh anak ini dengan benar. Kita cek, kita ini sudah benar nggak ya asuh dia ya? Kita sudah kasih nggak ya petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat, atau kita juga ya ya terserah Tuhan lah. Kita hanya cari gampangnya aja. Aduh repot ngasuh anak, jangan repot. Kadang kita sampai air mata darah mungkin ya. Saya bersyukur ketemu satu tulisan Nyonya White. Nyonya White juga pernah punya pengalaman begitu, tapi ini yang lebih sederhana ya. Ini anaknya minta izin untuk merayakan sukacita lulus dari sekolah, dan mereka ada seperti pesta yang mengajak satu kelas bermalam di satu tempat. Nah, Nyonya White tahu itu bahaya. Apa yang Nyonya White bilang? Dia sama sekali tidak izinkan. Tapi untuk jaga hubungan Nyonya White dengan anaknya ini supaya tetap bagus, Nyonya White berdoa, dibilang di doa itu sampai matahari terbit, berarti sampai pagi. Dan dia bersyukur pagi-pagi anaknya itu datang kepada dia dan peluk, terima kasih mama, aku dicegah untuk tidak pergi ke pesta. Nah, kita sekarang hadapi anak yang lagi bergaul dengan yang tidak seiman. Selagi belum mereka bersatu, kita kasih nasihat, kita bergumul, kita minta sama Tuhan. Dan kita harus ingat, anak punya hak pilih. Dia bukan kambing yang kita bisa ikat, taruh di sini, enggak bisa.
Tuhan juga nggak bisa bikin seperti itu. Dia punya hak pilih. Dan bagian kita tuh hanya merayu, berdoa, puasa, terus biarkan dia berkembang. Dan kita juga usahakan coba lihat, apa iya cara tarik jiwa seperti ini? Gak mungkin lagi Tuhan. Gak mungkin Tuhan sudah bilang, tidak mungkin yang tidak seiman dipersatukan. Dan ini kalau doa saya salah, tolong diperbaiki. Gak mungkin saya bisa tarik, menikahkan untuk mendapatkan jiwa. Tapi siapa tahu, sebelum menikah, dia bertobat, dia terima kebenaran, dan kita lihat dia setia, kenapa tidak? Tapi kita nggak bisa lihat hatinya. Kita mintalah sama Tuhan, kasih pengertian. Supaya kita jangan jalani keputusan yang tidak seperti yang Tuhan mau. Ya. Jangan sampai berkelahi. Jangan sampai terjadi kebencian. Sebab bisa jadi, wah kita udah berdoa jangan menikah mereka yang tidak seiman. Menikah. Aduh, setelah menikah tuh kan, sudah dilarang, apa boleh buat. Tapi seandainya pun sudah menikah, masih ada harapan. Saya hanya pikir-pikir, Naomi ketika dia menikahkan anak-anaknya itu kan nggak seiman. Anak-anak itu anak-anak kafir. Tapi kok bisa 2 mantu kafir ikut dia? Saya yang pikir nih, kalau ada masalah antara mertua dan mantu, itu kuncinya di mertua. Mantu biasanya ya gimana lah. Tapi kalau mertua bisa seperti Naomi, nah kita belajarlah dari Naomi. Mungkin dalam kasus ini saya anjurkan kita bergumul seperti Naomi. Sebab 2 mantu yang kafir itu bisa ikut dia, itu tidak main-main. Nah yang satu kenapa balik ya, dia punya pilihan, si Orpa. Tapi Ruth, dia bilang Allahmu Allahku juga. Dia udah berserah. Dia lihat kehidupan mertua luar biasa. Dan dia mau ikut. Itu aja yang kita belajar dari dia ya, dari Naomi. Oke, untuk yang bertanya apa sudah terjawab? Kita akan beranjak ke pertanyaan berikutnya. Apa pendapat Ibu Pendeta bahwa doa kita layangkan bukan untuk mengubah hati Tuhan tetapi mengubah hati kita? Terima kasih. Berapa yang akui bahwa kita nih manusia keras kepala. Apa yang kita pikir kadang-kadang, ya itulah. Amsal sendiri bilang manusia menganggap dirinya tuh benar menurut penilaiannya sendiri. Nah, kita kosongkanlah diri kita. Taruh kita serendah-rendahnya dan bilang Tuhan, selidiki aku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang benar. Ini benar nggak ya permintaan saya? Apakah jadi berkat? Apakah Tuhan dimuliakan? Tolong saya, tolong. Ya. Nanti Tuhan akan jawab. Jadi kita akui dulu bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan. Kita ini juga jahat. Hanya kita kadang-kadang tidak tahu jahatnya di mana. Kita juga belum tentu benar. Tapi Tuhan tahu kita. Dan ketika hati kita yang jahat diganti dengan hati yang baru, kita minta Tuhan, Engkau kan bisa kasih hati yang baru. Supaya permohonan saya ini cocoklah di hadapan-Mu. Menyenangkan hati Tuhan dan jadi berkat juga. Mungkin disitulah Tuhan bisa lihat kita ini berdoanya sudah benar atau belum. Oke, ya. Pertanyaan berikutnya adalah, saya selalu mendoakan anak-anak saya sejak kecil sampai besar. Tetapi kenapa setelah dewasa dia semakin menjauh dari gereja Advent? Apakah Tuhan belum menjawab doa saya? Kutipan Nyonya White yang katakan
banyak hal yang dia buat supaya orang tidak berdoa. Dan saya percaya ada 1001 cara juga setan buat saat ini supaya anak-anak jauh dari gereja. Ada banyak pikiran bengkok yang mempengaruhi, yang merasuk pikiran mereka. Dan disitulah peran kita. Tuhan tolonglah, tolonglah. Sepertinya belum dijawab ini, jangan sampai dia hilang. Sampai makanya waktu pendeta Sitorus pernah khotbah, dia bilang, Tuhan kalaupun Tuhan datang lalu anak saya ini memang nggak bisa selamat, saya juga nggak mau selamat. Biar aja saya juga mati lah. Saya juga binasa karena saya gagal mengasuh mereka. Kalau kita sudah sampai di titik itu, kira-kira Tuhan kasihan nggak sama kita? Dia kasihan. Saya optimis. Anak bisa diikut selamat. Iya ya, mamanya sudah baik. Dan itulah mujizat ya. Jadi ibu-ibu, selama kita masih punya kesempatan untuk berdoa dan bergumul, kita bergumul. Dan kalau perjuangan kita sudah habis-habisan, lalu kita bilang, ya Tuhan, saya gagal. Saya juga nggak maulah selamat, saya gagal. Biarlah saya juga binasa. Tuhan pasti kasihan sama kita. Seperti Tuhan kasihan kepada Musa. Waktu dia bilang, Tuhan mau binasakan bangsa Israel, Musa bilang, biarlah hapus namaku juga. Dan disitulah peran kita sebagai ibu. Kita jadi pengantara yang mempertaruhkan keselamatan kita sendiri. Ya, sudah. Oke, terima kasih. Ya. Sekarang kita pertanyaan berikutnya. Saya selalu berdoa, tetapi kenapa pencobaan dalam hidup saya selalu datang? Bagaimana cara saya mengetahui maksud Tuhan dalam hidup saya? Silakan Bu Christine. Baik, ada satu ibu pernah kasih kutipan seperti itu juga. Saya hanya berdoa biasanya kalau saya ada masalah. Tapi saat ini masalah tidak pernah berhenti. Dan saya juga tidak pernah berhenti berdoa. Jadi kenapa masalah tambah banyak? Supaya kita lebih banyak lagi berdoa. Itu. Dan saya juga pikir, aduh Tuhan sampai kapan ini? Oh, sampai dia datang. Tidak berhenti-berhenti. Kok sampai kadang-kadang kita berdoa, Tuhan sampai aku capek benar nih berdoanya. Karena tidak sanggup pikiran kita yang fana ini melihat, menyelesaikannya dan jadi lega. Kok bertubi-tubi amat. Jadi ketika kami terima panggilan bekerja di sini. Pendeta Sitorus memang kadang-kadang tegur, dia bilang kamu tuh kurang bener lu jam tidurnya. Iya, nggak apa-apa saya bilang. Kalaupun saya terakhir melayani, saya sudah bikin yang terbaik. Saya harus doakan karena masalah memang bertubi-tubi. Ada yang mau bawa ke pengadilan lah, ada yang urusan tanah. Apalagi kalau saya lihat pendeta sudah pusing dengan masalah-masalah. Ya, masalah di Unai, di rumah sakit. Dan saya bilang, Tuhan ini ngeri. Tapi saya duduk. Dan saya nggak mau stres berdoa. Saya bilang, Tuhan, kita tidak pernah minta kayak gini. Tapi kalau saya harus duduk dan mendoakan, ajarin doa yang kayak mana lagi yang harus diomong. Saya sudah tidak punya kata-kata. Tapi yang saya mau Tuhan cepat datang. Dan saya rindu orang-orang yang punya masalah itu sadar. Terus ngomong apa lagi Tuhan? Nanti Tuhan kasih tahu, oh ini doanya yang kayak gini. Mereka tuh perlu rendah hati. Terlalu nyaman mereka itu. Oke. Oh mereka itu lupa visinya. Ini sekolah dibuat untuk tari jiwa. Mereka mempersoalkan masalah-masalah saja. Lupa tarik jiwa, lupa KKR. Jadi ya banyak ide-ide yang muncul, banyak. Dan saya lihat juga cara Tuhan jawab unik ya.
akhirnya dianjurkan semua dosen dan guru, rektor, dan para pimpinan bikin KKR. Oh, mereka harus punya KKR, berapa KKR? Oh, mereka bikin. Nah, setelah cara kerja dirubah sedikit, oh, saya bilang, oh gitu ya jawabnya. Dan saya sangat bersyukur. Setelah selesai 100 hari berdoa, terus mau bikin apa lagi? Berhenti. Saya tidak nyangka kalau pendeta Sitorus langsung umumkan. Kita dari kantor Uni bikin 17 minggu sembayang. Minggu sembayang biasanya hanya 1 minggu, ini 17. Kenapa? Karena harus ada 100 hari lagi berdoa di depan. Nah, 17 kali 7, 100 sekian hari. Harus ada lagi. Nah, terus tadi pagi saya tanya, nanti kalau udah selesai 17 minggu sembayang, terus ngapain lagi? Oh, saya akan bilang tiap daerah, tiap conference harus set minggu sembahyang lagi. Oh, jadi intinya tidak berhenti-berhentilah kita berdoa. Oke, terima Ya, kasih. jawab ya. Ya, terima kasih. Sudah terjawab ya Ibu yang bertanya. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah, doa yang bagaimanakah yang harus kita doakan agar seorang yang murtad kembali bertobat? Saya kira doa kita ya doa yang bagaimana? Iya. Ya doa kita bisa juga tanya, Tuhan, ini orang sudah kenal kebenaran, kenapa sih dia tinggalkan? Bagaimana caranya supaya dia kembali? Ajari saya, sudah jauh sekali dia. Nah, mungkin saya bisa share saya punya pengalaman. Saya punya sepupu, dia anak pendeta. Udah menikah, udah cerai, udah kawin lagi, udah berapa kali kawin, saya nggak tahu. Tapi saya pikir bagaimana caranya supaya dia bisa dituntun bertobat lagi. Nah, salah satu caranya adalah mengirim kutipan-kutipan atau nasihat-nasihat kecil di WA grup keluarga. Ternyata mempan. Jadi waktu grup Zooming, lalu mereka bilang, tulisanmu aku baca, terima kasih ya. Dia belum dibaptis, belum bertobat, tapi dia sudah baca. Dan harapan saya memang mereka harus kembali. Kita serahkan saja sama Tuhan. Tidak tahu kapan itu dijawab. Tapi impian kita, Tuhan biarlah dia harus ada di surga. Di gerbang surga kita harus ketemu. Kita harus optimis. Permohonan kita harus, ya pasti kan Tuhan juga ingin dia selamat kan. Tuhan tidak pernah tidak mau kita selamat. Dia mau kita semua selamat. Termasuk orang yang kita doakan. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah, bolehkah doa yang sama dengan kata-kata yang sama kita ulang-ulang pagi, siang, sore, dan malam, bahkan setiap kali berdoa? Silakan Bu. Oke. Boleh atau tidak? Saya boleh tanya dulu. Di Alkitab tidak dikasih tahu ya, tidak boleh doa yang sama, harus ganti-ganti. Ya, tapi saya harus kasih tahu bahwa doa itu sebenarnya tidak ada aturan kata-katanya harus begini begitu. Tapi coba aja kita bersahabat dengan orang, lalu kita ngomongnya itu terus. Coba. Misalnya saya bersahabat dengan Ibu Indra, ngomongnya itu terus, Bu, ini nih, itu kacang hijau campur ini enak loh Bu. Siang ketemu lagi, Bu, kacang hijau dan ini enak. Terus nanti sore ketemu lagi. Kira-kira bosan nggak ya? Tapi nggak apa-apa, kalau memang kita tidak cukup kreatif untuk menciptakan kata-kata, pinjam kata-kata Mazmur. Pinjam kata-kata Daud ya, bagus-bagus. Makanya kalau United Prayer itu saya bersyukur itu adalah doa chatting yang mencegah doa yang diulang-ulang. Jadi contohnya saya ingat dulu Pendeta Sitorus lagi bergumul untuk dapat uang sekolah, dia bangun pagi, Tuhan tolong supaya kami bisa dapatkan uang sekolah yang cukup, begini-begini. Doa siang juga, doa malam juga mau tidur begitu. Saya bilang, wah ini
terus-terusan. Tapi saya lihat di dekat Tuhan. Mau tidur, doanya minta uang sekolah. Bangun pagi ya bersyukur, minta juga uang sekolah. Siang saya nggak dengar dia berdoa kayak mana ya. Tapi saya lihat di dalam doa-doanya itu diselip lagi. Oh, minta ini. Dan Tuhan dengar. Dia tahu hati kita. Ya, jadi saya kira enggak masalah kalau kita ulang-ulangi doa-doa, tapi kita harus cek. Ya, seperti tadi ada pertanyaan, apakah Tuhan berkenan dengan doa kita ya? Kapan kita tahu doa kita itu berkenan atau tidak? Kita lihat jawabannya. Sampai hari ini memang yang doa yang belum pernah dijawab sama keluarga kami yaitu setelah tamat master pendeta Sitoro, saya bilang tolong supaya kita doakan dia dapat uang sekolah supaya bisa sekolah, tapi nggak ada jalan. Uangnya sudah ada sedikit tapi nggak ada jalannya dan tambah berat pelayanan, ya jalanin aja apa yang Tuhan buka. Jadi kadang-kadang mata Tuhan melihat jauh ke depan, kita hanya lihat dan bisa minta yang tidak, yang sebatas pandangan kita. Jadi memang ujung-ujungnya bagus kita bilang Tuhan, rancangan Tuhan jauh lebih, gimana ya itu tadi malam saya sudah baca itu. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Rancanganmu bukan, ya. Jadi beda rancangan Tuhan dan kita serahkan saja sama. Oke, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, apakah calon pasangan atau pacar anak dari Tuhan? Pertanyaannya hanya pendek, Bu Christine. Apakah calon pasangan atau pacar anak dari Tuhan? Lihat tandanya. Kalau yang dari Tuhan itu, apakah dia bawa anak kita lebih dekat kepada Tuhan atau lebih jauh? Kalau dia itu bawa anak kita lebih dekat kepada Tuhan, jadi lebih aktif, jadi lebih rohani, itulah dari Tuhan. Tapi kalau lebih jauh, ya bukan. Sebab ada juga yang seiman, tapi bawaannya maunya ngobrol, nggak pernah ke Rabu malam, males ke PA, maunya ngobrol terus di HP. Oh, hati-hati. Ya dari buah-buahnya kita bisa lihat. Tandanya cuma satu, apakah dia bawa anak kita lebih dekat kepada Tuhan atau tidak. Oke, sudah terjawab ya untuk Ibu yang menanyakan ini. Berikutnya adalah cara berdoa yang bagaimana untuk mendapatkan pekerjaan. Cara doa yang bagaimana untuk mendapatkan pekerjaan. Silakan Bu. Oke. Memang benar ya. Apalagi sekarang kita sangat perlu pekerjaan. Mungkin ini satu contoh yang sudah terjadi. Kebetulan ada satu keluarga, saya tahu dia nggak ada kerjaan dan dia selalu tawarkan kue. Saya bilang saya nggak makan kue. Jadi saya bisalah kirim sedikit untuk kamu. Tapi dia nggak pernah mau kirim nomor rekeningnya. Sampai satu kali saya perlu perawat untuk jaga mama saya karena ketika sudah work from home, rapat sini rapat situ, mama saya terlantar. Mestinya ada yang tawarin mandi, temenin dia makan gitu kan. Saya coba tanya, kamu mau nggak jadi perawat mama saya? Oh dia mau. Oke. Dia tinggalkan suami, ya. Kebetulan dia sudah berkeluarga, jadi dia tinggalkan suami 5 hari. 2 hari baru dia pulang. Jadi 5 hari dia di rumah kami bekerja. Nah apa yang saya lihat dari dia memang bukan hanya kita berdoa supaya dapat kerjaan. Dan dia tidak mau terima uang, hanya dikasih. Dia maunya kerja. Nah kerjaan bisa dimulai mungkin dari rumah ya. Kita bilang Tuhan, saya hanya tahu bikin kue ini ya. Bagaimana caranya? Wah, belum laku, belum gagal. Bikin lagi. Dan gimana caranya supaya jadi berkat? Namanya usaha itu unlimited. Usaha itu tidak kenal batas.
Jadi cari pekerjaan pun saya kira kita berdoa dan terus berusaha dengan tidak pakai batas. Sebab ketika ban mobil apa itu ya, merek ban mobil apa itu yang dicobanya sampai 1001 kali baru jadi bagus. Saya kira seperti itulah kita usaha. Terus dan terus bikin yang terbaik. Nah, sekarang berapa banyak uang yang kita harus dapat baru kita mau berhenti. Dikatakan asal cukup makan dan cukup pakaian, cukup lah ya. Jangan terlalu ngoyo harus dapat pekerjaan yang gajinya besar. Tapi yang sekecil apapun kita bikin. Dan jangan berhenti cari dan terus berusaha. Saya juga pernah baca ada satu orang dia jual kacang ya, ini kacang garing ya, kacang garing. Kacang garingnya itu jadi laku gara-gara tidak berminyak. Kenapa tidak berminyak? Karena dia spin pakai mesin cuci. Jadi kacang garing itu dibungkus dengan koran, dia masuk ke spin baju, cuci, diputar. Jadi minyaknya lengket di koran. Lalu kacang itu dia jual. Nah, waktu dia jual laku, begitu banyak, terus dia coba-coba bongkar mesin spin baju ini. Terus dia lihat, dia bisa ciptakan mesin spin khusus untuk kacang. Jadi ceritanya dia set, dia ciptakan mesin cuci, mesin untuk keringkan minyak. Modal utama pertama dia usaha tuh 300.000. Dia jual kacang-kacang itu dari warung ke warung. Dan akhirnya sampai dia bisa dapat 15 jutaan sebulan. Dari mana? Ya dari yang kecil-kecil. Jadi saya bilang, wah ini orang benar-benar dia usaha, namanya minta kerjaan. Ya mulai dulu dari yang kecil-kecil, jangan tunggu besar baru kita mau kerja. Dari yang kecil-kecil. Oke, sudah terjawab ya Ibu yang menanyakannya. Sekarang pertanyaan yang berikutnya. Ibu Pendeta, kalau berdoa minta tanda, apakah biblikal? Silakan Bu. Jawabnya biblikal. Karena ada cerita di dalam Alkitab tentang Gideon. Ya, masih ingat waktu dia mau pergi berperang, dia minta tanda. Bulu-bulu ini kalau kering, di sekitarnya basah, tanah itu berarti saya akan berangkat. Besoknya dibalik lagi, kurang yakin dengan tanda. Oke, bulu-bulu kering, tanah di sekitar basah. Dapat tanda. Dan saya termasuk yang minta tanda. Jadi biblikal, ya. Jangan takut untuk minta tanda. Cuman kalau tadi malam saya coba tanya sama Pendeta Storus, bagaimana kalau kita minta tanda? Itu urusannya personal, pribadi. Jangan satu gereja berdoa, Tuhan kami minta tanda. Wah, itu kurang tepat. Tapi minta tanda itu urusannya personal, pribadi. Oke, sudah terjawab ya yang menanyakan pertanyaan itu, personal ya, pribadi. Oke, pertanyaan berikutnya adalah, kalau anak tidak bersekolah di Advent, doa yang bagaimana yang harus kita panjatkan? Lagi bermohon agar dapat sekolah yang sesuai. Bagaimana Bu? Silakan Bu. Kalau boleh saya tahu apa alasannya anak tidak sekolah di Advent? Apakah uang sekolahnya lebih murah? Bisa jadi mereka bilang, aduh sekolah di Advent tuh mahal. Saya nggak sanggup. Atau mungkin karena jurusannya tidak ada juga mungkin bisa Bu. Iya, jurusannya tidak ada. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan itu sudah terjawab dan memang kelihatannya harus sekolah di luar, ya kita mintalah yang tidak menghambat kebaktian. Hari Sabat dia harus bisa terus ke gereja. Jangan gara-gara sekolah, jadi dia pilih sekolah itu. Jadi dari segi kerohaniannya kita lihat. Kalau sekolah itu tidak menghambat kerohaniannya, silahkan. Tetapi kalau itu bukan.
Ya. Oke. Ya, sudah terjawabkah Ibu yang tanya itu? Sekarang pertanyaan terakhir, Bu. Akhirnya sampai juga 18 pertanyaan. Ini adalah yang terakhir. Pada Ibu yang bertanya, apakah dosa yang kita lakukan bisa menghalangi permohonan doa kita kepada Tuhan? Silakan, Bu. Apakah dosa menghalangi permohonan? Ya, dosa kita. Menghalangi, iya. Karena doa orang benar yang didengar. Kalau masih ada dosa, ya kita akui dan minta ampun lah sama Tuhan. Tidak mungkin misalnya ya, misalnya ini cerita, ya saya punya teman, dia dilarang berpacaran sama kepala kami waktu itu. Lalu dia berdoanya begini, aku sumpahin, aku doakan, dia jangan ke surga. Saya bilang, kenapa? Jahat benar katanya, orang pacaran kok dimarah-marahin. Terus saya ketawa, saya bilang berani benar kamu berdoanya kayak gitu. Doakan kepala sekolah itu supaya jangan ke surga. Mana didengar oleh Tuhan, aku benci banget sama dia. Ya memang kepala sekolah itu kalau tegur orang, saya ingat dia tegur nggak pakai halus-halus ya, to the point. Dan dia tersinggung, dan ketika dia bilang saya berdoa supaya dia jangan masuk surga, aku benci lihat. Saya bilang doa kayak itu nggak didengar. Hati-hati ngomong. Ya, jadi cek baik-baik dosa-dosa kita, periksa baik-baik apakah doa kita benar atau tidak. Itu saja. Oke. Ibu-ibu, apakah semua pertanyaan yang sudah dilayangkan kepada kami sudah terjawab? Menurut catatan saya saya sudah tanyakan semua, saya sudah bacakan. Saya tidak tahu apa masih ada yang mau ditanyakan. Mungkin saya akan kasih waktu beberapa menit ke depan. Kalau ada yang mau langsung spontan bertanya saat ini, mungkin bisa ya Bu ya. Boleh. Dewi boleh buka siapa ada yang mau bertanya atau bagaimana untuk beberapa pertanyaan. Setelah itu kita akan ke sesi kesaksian. Ada pertanyaan di chat, Bu Christine. Oke. Boleh Dewi bacakan Dewi. Oke. Mana ya? Di chat. Iya. Doa jenis apa yang harus melakukan puasa? Apakah karena puasa Tuhan pasti dan cepat menjawab doa kita? Okay. Ya, doa jenis apa yang harus dilakukan puasa ya? Apakah karena puasa Tuhan pasti dan cepat menjawab doa kita? Saya kira doa dan puasa sepertinya kalau ada puasa lebih besar power. Lebih besar puasa, iya kah? Apa kita sependapat? Saya sering, ya termasuk hari ini, saya bilang, Tuhan saya nggak sanggup ngajar ya. Saya nggak sanggup menuntun pikiran semua wanita ini supaya suka berdoa. Saya hanya minta puasa, dan memang saya puasa kemarin. Saya bukanya tadi pagi. Kenapa seperti itu? Karena saya harus sangat tahu diri. Saya ini nggak pintar. Saya terbatas dalam teori. Saya harus akui bahwa saya tidak bisa ngapa-ngapain kalau Tuhan tidak tolong. Dan puasa itu hanya untuk membuat kita lebih fokus bahwa memang kita ini nggak berdaya. Apa artinya puasa? Artinya kita merendahkan diri. Kita akui kita tidak bisa. Kenapa bangsa Israel ketika berperang-perang dulu, ya ada raja yang bilang, ayo mari kita berpuasa dan berdoa. Dan Tuhan jawab. Jadi kelihatannya ketika kita puasa, itu hanya akui bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan. Kita hampakan diri kita. Dan Tuhan akan limpahkan dia punya jawaban. Ada jawaban doa. Jadi ya seperti minta jodoh juga. Saya minta mama saya puasa. Kenapa? Saya tahu dia suka puasa. Ya ibu saya itu orang sangat sederhana tapi dia praktek.
doa dan puasa. Jadi saya andalkan dia waktu itu. Saya bilang, tolong doakan dan puasakan, saya mau pilih jodoh. Dan ketika dia lakukan itu, saya lihat Tuhan jawab. Saya lihat itu lebih powerful, ya. Oke. Ada pertanyaan lain lagi? Masih ada yang di chat, Dewi? Sudah itu aja. Ada yang spontan? Ada yang mau bertanya spontan sebelum kita masuk ke sesi kesaksian? Saya cuma Kelihatannya mau, sudah. Ya, ya, Ibu Indra, saya hanya mengucapkan terima kasih karena sudah dijawab dengan baik. Terima sudah dijawab. kasih. Iya. Yang lain ada pertanyaan atau merasa belum terjawab atau bagaimana? Kalau merasa belum terjawab, boleh ditanyakan kembali atau bagaimana? Kelihatannya tidak ada. Baik, sekarang kita masuk ke sesi kesaksian. Kita akan mendengarkan kesaksian dari dua orang ibu kita. Yang pertama adalah dari Ibu Andriana. 5 menit untuk Ibu Andriana yang akan dilanjutkan dengan opung 5 menit. Silahkan Ibu Andriana. Suaranya kurang keras. Halo. Halo. Ya. Ciandrana. Ya. Suaranya kurang keras. Ini terang enggak? Halo, ibu-ibu yang lain bisa mendengar suara Ciandrana enggak ya? Jauh, suaranya jauh. Kedengeran. Benar suaranya. Ini. Halo? Mungkin harus lebih dekat ke laptop kali atau ke HP. Oke. Jelas belum? Halo? Enggak, masih tidak terdengar suaranya ya Ciandrana. Dewi, bisa tolong Ciandrana enggak? Ke Bu Manurung aja dulu, nanti saya telepon Cian. Oke. Bu Manurung, opung duluan. 5 menit untuk opung. Opung sudah di sini? Selamat sahabat, dengan suara saya. Iya, opung. Oke, opung. Bersahabat, Bu. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelum saya memberikan kesaksian, kami sesuai dengan kesaksian saya akan bacakan satu firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan Kalau obat aku punya, Pak. mungkin juga di dua baru baca di rumah 1 Yohanes 1 ayat 15 ya? Terima kasih firman menjadi bagi saya. Jadi terima kasih. Ini kesaksian saya memang banyak, tapi ini saya betul-betul merasakan pada tahun 90 ketika saya hamil, saya sudah berikan di Indra. Anak saya hamil yang kelima dan usia saya sudah 35 tahun. Waktu itu suami saya kerja di proyek di Bandung jadi penulis tadi pulang. Jadi waktu saya terlambat tidak haid, saya stres. Saya bilang sama teman-teman, tolong beli jamu. Kenapa? Itu sudah terlambat ya. Kenapa itu? Nggak apa-apa lah. Jamu. Saya Oh, minta maaf, saya nggak dengar suara opung ya. Ya, kurang jelas suara opung. Halo, Nggak bisa dengar. sudah terdengar? Halo. Ya, kalau opung lebih dekat kedengeran. Oke. Jadi ada yang mungkin dosa kesalahan saya yang saya sadari maka saya Opung kurang jelas. Opung saya Itu coba koneksinya itu sudah dengar saya. nggak bisa. Mungkin karena langsung pakai laptop ya. Ya,
Opung manurung. Berarti audio di speaker di laptopnya kurang. Pakai earphone ada? Cian boleh coba Cian? Halo, Ya, Nah, ya, jelas. ya. Yaudah saya mulai. Waktu itu siang hari, mami saya dalam kondisi drop. Saturasinya 40-60, jadi oksigennya cuma 60 denyut jantung 40. Nah, terus kita usaha pakai oksigen di lebih besar. Sampai itunya bisa, sampai saking besarnya tuh loncat sampai. Terus saya tahan, tapi tetap nggak bisa naik. Nah, karena panik, saya biasanya langsung telepon ambulans. Saya bilang, tolong cepat datang gitu. Nah, terus udah sambil nunggu ambulans, saya cuma bisa berdoa. Doa minta Tuhan tolong jamah supaya saturasinya naik, jadi bisa naik lagi kan, nggak makin drop gitu. Terus udah sambil nunggu sampai ambulan datang. Setelah ambulan datang, itu mau diangkat itu juga nggak bisa. Karena itu drop, jadi terus dicoba pakai alat-alat gitu, pasang-pasang alat. Terus akhirnya udah berhasil bawa ke rumah sakit. Nah, setelah sampai rumah sakit, periksa dokter bilang, wah ini harus masuk ICU. Karena kondisinya jantungnya udah melemah, makin melemah, dan oksigennya nggak bisa naik lagi katanya. Cenderungnya turun. Waduh, saya bingung karena saya nggak berani putusin sendiri, harus tanya ke saudara-saudara. Akhirnya saya telepon ke saudara tetap diserahin apa yang terbaik gitu, tanya dokternya. Nah, dokter bilang ya masuk ICU. Terus nanti akan dilubang-lubangin katanya, di leher dilubangin sama di daerah mana itu dilubangin. Leher dilubangin untuk paru-parunya katanya, karena paru-parunya banyak slem. Terus akhirnya saya bingung, aduh gimana ya, kasihan juga udah tua, kalau dilubang-lubangin apa ya nanti bisa menyelamatkan gitu, jadi lebih baik. Terus ada kayak susternya di UGD bilang, jangan Bu, kasihan udah tua gitu. Terus saya mikir gimana ya, iya kasihan juga ya, akhirnya saya putusin enggak, udah nggak usah masuk ICU, saya harus tanda tangan. Terus saya tapi panik, aduh gimana ya, saya WA pendeta, saya bilang pendeta tolong doain gitu. Terus nggak lama pendeta datang ke rumah sakit. Nah, saya panik itu, saya nangis sambil bingung, nggak bisa berdoa lagi tuh. Saya baru kali itu saya nggak bisa berdoa, cuman bisa ngomong Tuhan tolong gitu. Terus pendeta datang, pendeta doain. Waktu itu doa di depan mami itu, saya tuh sambil nangis tuh, cuman malu aja saya nunduk. Terus doa, udah selesai. Setelah itu saya hantar pendeta pulang ke depan, terus saya masuk lagi. Kira-kira cuma 10 menit mungkin itu naik, oksigennya naik, denyut jantungnya udah mulai lebih bagus dibanding awal. Terus di situ saya, oh ternyata Tuhan itu dengar doa gitu, doa saya. Tapi memang saya sih sering dikabulin sama Tuhan doanya gitu. Terus ya udah saya bersyukur akhirnya mami saya nggak masuk ICU tapi masuk di ruang biasa, ruang perawatan. Setelah dirawat kira-kira 10 hari, akhirnya boleh pulang. Sampai saat ini kondisi mami saya stabil. Nah, puji Tuhan, Tuhan mengabulkan doa-doa saya. Amin. Oke, amin. Opung bisa diulangi lagi, Opung? Terima kasih Ci Andriana. Dewi, Opung bagaimana Dewi? Halo, udah kedengaran? Oke, bagus. Opung ya, silakan Opung. Baik, selamat sore. Nah, sesuai dengan saksian tadi, saya sudah bacakan tadi, boleh kan dibaca ibu-ibu di rumah 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita. Nah, inilah kesaksian saya, yang saya alami tahun 90, waktu itu saya hamil anak kelima, dan memang pada saat itu saya tidak siap, dan saya bilang sama saya sebelum beli obat, jamu. Untuk apa? Nah, saya kasih tahu, tapi saya dilarang, tapi saya
masih bandel, selalu saya minum obat. Jadi karena tidak ada pengaruhnya obat ini yang harusnya 3 hari, saya bikin 3 kali minum. Jadi sebenarnya sudah mau kayak bunuh diri. Nah, saya juga pergi lagi ke bidan. Ini saya tidak mau lagi, saya lagi hamil lagi, saya bilang. Nah, sampai 3 kali saya disuntik di bidan. Bidan bilang, oh udah nggak bisa lagi nih katanya, sorry katanya, sudah 3 kali nanti takut anakmu cacat. Dan singkat cerita akhirnya bagaimana caranya, saya harus dikuret ini, saya takut ini anak cacat. Lalu kemudian saya ke dokter, ke puskesmas, itu ada dokter spesialis untuk kandungan. Nah saya diperiksa, rupanya seiring waktu itu saya minum obat itu selama 2 bulan lebih, jadi saya dapat penyakit. Nah waktu dokter periksa, maaf kata, dilihat saya punya kan diperiksa kemaluan saya. Loh, ibu ini ada apa? Ada benjolan ini, dan benjolannya besar sekali, sudah sebesar telur bebek dan merah, parah. Memang saya menderita pada saat itu. Terus bagaimana dokter? Saya tidak berani. Kamu harus ke rumah sakit karena di sini tidak ada yang lengkap. Nah, saya dikasih rekomendasi, saya ke rumah sakit, saya ajak kakak saya. Nah, sampai di rumah sakit diperiksa juga, memang ini harus dioperasi besok. Nah, gimana? Ini kamu kalau mau dioperasi harus ada tanda tangan suami. Suamimu di mana? Di Bandung. Ayo pulang, telepon suamimu. Dan singkat cerita, saya telepon suami saya ceritakan, dan dia datang malamnya, besoknya kami ke rumah sakit, dia bilang, ya memang ibu ini harus dioperasi. Nah, begitu saya diperiksa semua, suami saya pulang ke rumah, dan memang saya sudah pada saat itu nekat, saya tidak mau lagi hamil lagi, tetapi ternyata ada penyakit. Lalu kemudian anak-anak juga di rumah, gimana mama ini? Mama tinggal di rumah sakit. Dan memang pada saat itu saya bilang dari Tuhan, malam itu saya tidak bisa tidur, saya dengar semua suara-suara. Nah jam 9 malam datang perawat, saya disuruh puasa, karena ibu besok jam 9 pagi dioperasi. Oh iya, saya bilang bagaimana dokter? Perawat, sorry sus, nanti saya selamat gak? Loh, ini mah operasi kecil bu, biasa aja katanya. Tetapi saya stres, saya bilang, Tuhan, saya yang melakukan dosa kesalahan, ampuni saya Tuhan. Tuhan, engkau itu baik, tolong Tuhan, jangan biarkan aku dioperasi Tuhan, jangankan dioperasi. Untuk cium obat aja aku udah pingsan Tuhan, bagaimana aku nggak bisa hidup nanti nih. Memang aku sudah berdosa Tuhan, dan anak-anakku masih butuh aku Tuhan, anakku masih kecil, tolong Tuhan. Dan sepanjang malam saya stres, saya menyadari, saya menangis, Tuhan ampun saya udah berdosa. Dan anak saya juga di rumah berdoa semua mereka, aduh gimana mama ini, begini mama ini. Dan singkat cerita jam 5 pagi datang lagi perawat, bagaimana ibu bisa tidur? Saya tidak bisa tidur. Loh, ibu harus fresh, kan mau dioperasi nanti jam 9. Nah, waktu itu saya udah dicukurlah segala rambut-rambut, bersihan. Sus, tolong saya sus, boleh nggak saya kalau tanpa operasi? Oh nggak bisa, karena sudah dijadwal oleh dokter. Dan besok pagi dokter sudah datang jam 8 pagi untuk periksa keliling ke rumah sakit. Dan singkat cerita, memang malamnya itu saya tidak bisa, Tuhan, kalau memang Tuhan biarkan aku harus mati pada saat ini oleh karena dosa, tolong Tuhan. Tetapi saya percaya, Tuhan itu sangat baik. Tolong berikan mujizat-Mu. Kalaupun saya sembuh dari penyakit itu, tolong Tuhan berikan mujizat-Mu dengan cara apapun, asal jangan tanpa operasi. Lalu kemudian, ya saya sudah dipersiapkan di ruangan. Nah, jam 8 pagi, saya mulas. Saya ke kamar mandi. Begitu, saya pakai celana pendek, dan pada situ yang dokter sudah ada, cuman dokter masih keliling di pasien-pasien, dan suami saya juga katanya sudah ada, tapi di luar. Saya masuk kamar mandi, begitu saya buka celana, blok, langsung keluar darah, bergumpal-gumpal. Terus saya buka pintu kamar mandi, ada perawat, saya tolong saya ini pendarahan. Lalu kemudian perawat juga, ibu yang mau dioperasi apa, keguguran katanya. Keguguran, wah, nih. Terus saya diangkat ke tempat tidur, dan ibu nggak boleh pakai celana lagi, saya harus pakai sarung. Jadi darah itu bercucur terus. Dan kemudian perawat itu melapor sama dokter, dokter datang. Dan pada saat itu dilihat dokter, loh, ibu ini bukan keguguran, itu penyakit yang mau dioperasi pecah. Hah? Kok bisa? Dan pada saat itu saya sangat malu sekali. Ada dokter yang mau operasi, ada perawatnya, dan 4 dokter yang sedang praktek, itu 2 perempuan, 2 laki-laki, dan dokter itu Chinese tempatnya. Saya bilang, aduh, dan seumur-umur saya tidak pernah dilihat orang lain, saya punya kemaluan. Saya bilang, aduh dokter, gak apa-apa bu, biasa aja. Jadi itu dokter yang masih muda-muda, gak apa-apa tante, biasa aja katanya. Di kutak-kutik leni darah ini, loh, kok bisa ya? Kok bisa ya ibu minum obat? Saya ceritakan, saya minum obat untuk menggugurkan anak saya. Ternyata saya dapat penyakit. Oh, katanya itu. Lalu kemudian karena suami saya sudah di luar, dipanggil suami saya, bagaimana nih? Dan diceritakan, berarti ibu ini tidak jadi dioperasi, penyakitnya udah pecah.
Bagaimana Pak katanya? Ibu ini harus Nabi bagaimana? Lalu suami saya bilang nggak usah lah. Saya bawa pulang aja kalau memang penyakit Indo pecah. Tapi kata dokter, tapi saya kasih obat. Dalam seminggu nanti setelah habis obatnya ini, kamu harus datang sini melihat bagaimana akhirnya penyakitnya. Dan karena waktunya singkat, saya singkat cerita. Seminggu kemudian saya ke rumah sakit lagi, obatnya udah habis, diperiksa dan sudah kering dan tidak ada lagi benjolan. Terus saya bilang sama dokter, karena saya tadinya mau menggugurkan anak-anak, saya tidak mau lagi. Boleh nggak dilanjutkan saya dikuret aja? Lalu dokter marah sama saya pada saat saya dimarah. Ibu tidak beragama ya? Katanya gitu. Ibu harus bersyukur kepada anak ibu yang mau gugurkan. Seperti nggak ada suami ibu. Kenapa ibu mau gugurkan? Ibu udah ditolong oleh anak ibu ini. Jadi anak ibu sudah menyelamatkan ibu. Jadi pertahankanlah anakmu ini dan bertobatlah. Saya pada situ malu sekali dinasihati oleh dokter itu. Jadi tapi ibu disarankan sama dokter tiap 2 minggu sekali saya periksa terus sekali 2 minggu untuk perkembangan bagaimana bayi ini. Dan puji Tuhan sampai lahirlah anak saya Simpson ganda menurun yang begitu ganteng dan suami saya bilang, waduh gila kau katanya, coba ini gini kau gugurkan ini anak yang begitu ganteng katanya. Makanya kenapa dibikin namanya Simpson? Karena fisiknya kuat, saya sudah minum obat dari mulai terlambat seminggu sampai hampir dia 3 bulan. Jadi saya bilang, Tuhan ampuni saya menyadari kesalahan saya. Dan memang itulah jadi firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita. Jadi doa yang paling cepat dijawab adalah pengakuan dosa. Saya mengaku Tuhan, aku yang berdosa, aku yang bersalah, ampuni ya Tuhan. Tolong jaga ya anak saya, berikan Tuhan kesehatan supaya sempurna. Dan saat ini saya takut anak itu catat, tapi puji Tuhan. Tuhan itu sangat baik, dia mendengarkan doa seorang orang berdosa yang minta ampun oleh karena dosa, dan Tuhan berikan yang terbaik. Dan anak saya puji Tuhan sehat, sampai sekarang anak saya sudah dewasa, dan saya menyadari, jadi memang apapun yang kita minta, bila kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan, dan pasti Tuhan berikan terbaik. Inilah mujizat yang paling berharga yang saya dapatkan selama saya hidup di dunia ini. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin. Amin. Adalah waktunya kita untuk United Prayer. Jadi saya serahkan kembali ke Ibu Christine untuk pimpin ya. Silakan Bu. Baik, kita semua sudah siap untuk berdoa. Ya. Boleh yang 4 ibu itu yang Ibu Titin, Ibu Aris, Eng, Ibu Angelin, dan Ibu Christine Mokar. Ya. Oke, kita akan mulai dengan doa dalam hati masing-masing. Baik, kita langsung Ibu Dina, silakan. Ibu Dina boleh menyanyikan lagu nomor 520. Baik, kita menyanyi lagu 520. Datang saat ini terimalah umatmu
yang bersatu berdoa padamu. Bapa dalam sorga, ketika umat Tuhan pada sore ini sudah bersatu dalam doa persekutuan, kami minta kuasa Roh-Mu yang kudus hadir bersama-sama dengan kami, mengajar-ajari kami, menaikkan doa-doa pujian yang akan diawali oleh Ibu Titin. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Kami memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik, penuh kasih, Allah yang maha kuasa, Allah yang agung dan mulia. Engkau Khalik semesta alam, pencipta kami manusia, pemelihara dan juga penebus kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam namamu Yesus Kristus, sama berdoa. Saat ini Ibu Dina akan menyanyi sendirian lagu Sion nomor 86 ayat 1. Ibu Dina sendirian. Bapa dalam sorga, setelah puji-pujian dinaikkan, saat ini kami akan naikkan doa pengakuan dosa yang akan dipimpin oleh Ibu Angeline Kumendo. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat yang besar. Saat ini kembali kami mohon tuntunan Roh-Mu yang kudus, agar apa yang kami akui dalam doa ini adalah benar dan kami betul-betul bertobat. Kami sering lupa dan lalai untuk datang kepadamu. Kami sering tidak memberi waktu untuk membaca Alkitab. Kami sering menyakiti hati-Mu Tuhan. Selidikilah kami dan tuntunlah kami Tuhan, agar kami selalu layak di hadapan-Mu. Saya akhiri permohonan ini, ampunilah kami Tuhan. Lagu Sion 427 ayat 2. Silakan Ibu Dina. Kalikan dengan pakaian yang kecil, karena dosa aku jadi suci. Kami persilahkan Ibu Aris untuk menaikkan permohonan. Saat ini kami lega ya Tuhan untuk menaikkan doa permohonan, sebab dosa-dosa kami sudah diampuni. Kembali kami mohon agar Roh Kudus dicurahkan dengan limpah bagi seluruh umat Tuhan yang ada di jemaat ini, agar kami bisa berubah, memiliki kuasa untuk mengendalikan diri kami, dan kami bisa dengar suara Tuhan yang mengarahkan kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau.
Kami berdoa untuk pemimpin gereja mulai dari General Conference, Divisi Conference, dan daerah, agar mereka diberikan hikmat untuk mengarahkan kami anggota-anggota agar sungguh-sungguh siap bagi kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Kami berdoa juga agar pandemi COVID-19 segera berlalu. Mereka yang dirawat boleh segera pulih, dokter dan perawat di rumah sakit tetap kuat dan melayani Tuhan dengan penuh kasih. Kami berdoa untuk anak-anak yang sudah Tuhan titipkan bagi kami agar diasuh dengan kasih dan kuasa Tuhan, kuasa dari Tuhan, agar jangan ada yang ketinggalan ketika Tuhan datang. Kami juga berdoa untuk mereka yang susah, yang tidak punya pekerjaan, yang tidak punya makanan, kiranya Engkau saja yang memenuhi kebutuhan mereka melalui orang-orang yang berbelas kasihan dan berkemurahan. Kami juga berdoa untuk sekolah Makarios, kiranya Engkau yang cukupkan semua dana yang diperlukan untuk pembangunan Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar doa-doa kami, dan kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam sorga, kami tahu doa-doa tersebut Tuhan sudah dengar dan akan terima. Dan kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Karena ucapan syukur pada sore ini akan dilanjutkan oleh Ibu Christine. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Engkau berkenan mendengar doa-doa yang kami layangkan. Kami juga sangat bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk datang lebih dekat kepadamu melalui acara pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih akan dinyanyikan oleh Ibu Dina. Terpujilah Engkau ya Allah, karena doa-doa kami boleh diterima, dan kami diberkati oleh Tuhan, oleh pertemuan yang menyenangkan sore ini. Kami berterima kasih, Engkau begitu dekat dengan kami, orang-orang berdosa, karena semua dosa-dosa kami sudah Tuhan ampuni, dan kami diterima apa adanya. Tapi kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan seperti yang Tuhan mau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bu Christine. Rangkaian acara kita sudah selesai sore ini. Saya serahkan kembali ke host kita, Dewi. Silakan. Oke, terima kasih kepada Bu Christine Sitorus yang sudah memimpin dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang doa, kiranya menjadi berkat bagi BWM Makarios. Untuk itu kami menyerahkan sertifikat origin yang diberikan kepada Ibu Christine Sitorus sebagai speaker dalam program Makarios Chinese Church. BWA bertanya pada hari ini. Dan ini adalah saya kirimkan ke Bu Christine WA ya. Kita sekarang lagi di new normal. Jadi tidak perlu tidak bisa kami sampaikan secara langsung. Saya akan kirim dalam bentuk PDF kepada Bu Christine. Hadiah bunga.
Awi Terima kasih banyak, saya terima terima kasih. dengan sukacita. Dibayangkan aja. Iya. Kita serahkan sebagai ucapan terima kasih, ucapan syukur kami atas waktu yang sudah diberikan dan jawaban jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Saya sendiri secara pribadi mengenal bahwa Ibu Christine adalah seorang pendoa yang sungguh-sungguh. Makanya kita sangat diberkati pada sore hari ini. Terima kasih Bu Christine. Makasih Bu Christine. Sama-sama. Terima kasih. Mbak kasih. Christine. Ibu-ibu Sama-sama. terima kasih ya. Terima Saya kasih. juga berterima kasih. Tapi Sebelum bubar kita foto dulu ya. Terima kasih. Boleh saya layangkan doa berkat. Oh iya. Jadi saya kira ada lagu tutup ya. Jadi nggak apa-apa kita doa berkat sekarang ya. Bapa dalam surga, kembali kami datang menaikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena kami saudara bersaudara boleh terikat erat dalam kasih Tuhan yang sangat mengasihi kami. Kami tahu menghadapi masa sulit seperti ini, kami sangat memerlukan Tuhan dan kami berterima kasih Engkau boleh ajari kami bagaimana kami membina hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kami mempunyai doa-doa yang lebih serius lagi. Dan terima kasih karena Roh Kudus adalah guru terbaik, lebih baik dari segala pengalaman hidup kami. Karena Roh Kudus adalah wujud yang mengajar kami dengan begitu nyata. Biarlah kami boleh dikuasai setiap jam, setiap hari dalam hidup kami ini. Kami mohon supaya Roh Kudus ingatkan kami membaca Alkitab dengan setia dan sungguh-sungguh mempraktekkan apa yang sudah kami pelajari. Amin. Terima kasih banyak Tuhan karena kami punya banyak harapan di waktu-waktu yang akan datang. Kami boleh bertemu lagi dengan gembira dan boleh punya harapan. Kalau kami memang tidak ketemu lagi di dunia ini, kami bisa ketemu dalam kerajaan surga di mana kami tidak akan terpisahkan oleh apapun. Terpujilah Engkau yang melengkapi doa dan permohonan kami pada sore ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita foto bersama ya. Boleh semua buka videonya. Bentar Dewi, kok saya nggak muncul ya foto saya? Nggak ada ya? Bentar. Pendeta Dina juga Indra belum. hilang. Angelnya juga nggak ada. Iya pada. Ada. Belum ada. Nggak bisa ya Dewi ya? Pada di sini Waktu- ditulis start video. Wow. Koneksi kayaknya itu. Oke, ya udah. Udah nongol tuh. Oke, senyum. Ibu Lina ini belum terbuka. Ibu Ibu Lani juga belum. Tante Lani belum kebuka. Ibu Lina, Ibu Regina. Pencet, Pak. Oke. Oke? Yang penting namanya sudah muncul. Iya, sudah. Oke deh. Oke. Thank you semuanya. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Acara bertanya pakar menjawab di bulan depan ya dengan topik berbeda ya. Nanti ada part 2-nya Bu Christine. Part 2 dengan topik yang berbeda. Ibu boleh join kalau mau. Terima kasih. Ya, di akhir bulan kita ada acara arisan sebelum acara yang seperti ini di minggu kedua setiap bulan. Oke, terima kasih sudah join dan terima kasih Bu Christine, pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab. Nanti kalau masih ada yang belum puas bisa tulis pakai WA ya Bu Bisa ya. chatting, bisa WA langsung juga. Saya menerima WA. Oke, terima kasih. Oke, nomor saya ada sama Ibu Indra. Ya, boleh minta sama saya. Ada. Oke.
Ya. Oke, selamat sore. Oke. Selamat sore. Terima Thank you. Selamat sahabat semuanya. Tuhan berkati. Chandra, terima kasih. Ya. Ci Indra, ini recordingnya ada, jadi kalau nanti ada yang mau, sudah ada recordingnya ya. Oke. Nanti aku umumin di BWA ya. Ya, oke. Oke. Maaf, saya jawab seadanya. Apa yang saya tahu. Jawabannya sesuai dengan pengalaman. Iya. Oke. Salam buat pendeta Sitorus ya, Bu Christine. Ya, dia lagi acara juga di sebelah. Oh. Masing di acaranya masing-masing ya. Iya, masing-masing punya acaranya. Oke. Sukses pelayanannya Ibu Christine. Iya, ini new normal. Terima kasih Opung kesaksiannya. Terima kasih para partisipan ya semua hari ini. Thank you. Halo Aris. Hai. Musa gimana? Si Aris, Memeng, makasih sudah bawakan doa. Semuanya. Opung, kesaksiannya luar biasa. Mem Dewi, makasih. Ci Indra, makasih. Acaranya. Ibu. Tapi masih ada tuh terus. Ya udah, saya end meetingnya ya. Iya. Oke.